Jika seseorang menyatakan cinta, apakah Anda bisa langsung percaya hanya berdasarkan terhadap apa yang telah dikatakannya? Kata yang terucap bisa saja bertolak belakang dengan perasaan yang sesungguhnya pada orang tersebut. Cinta yang sebenarnya bisa dirasakan walaupun tanpa ada kata yang terucap. Binatang juga bisa menangkap perasaan kasih sayang manusia walaupun tidak bisa saling berkomunikasi. Begitu juga tentang berdoa. Doa bukan hanya sekedar ritual atau bacaan yang diucapkan tanpa pemahaman dan tanpa makna. Perasaan yang hadir dalam berdoa itulah yang penting, yang bisa memancar dari dalam diri Anda. Ketika Anda berafirmasi, mengatakan saya yakin bisa, saya yakin sukses, namun perasaan Anda sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang terucap, semesta bisa menangkap perasaan Anda yang sesungguhnya. Kita telah banyak membahas law of attraction, vibrasi, keyakinan bawah sadar, dan lain sebagainya. Untuk menarik apa yang kita inginkan, kita harus memikirkan, meyakini, memvisualisasikan, serta mampu merasakannya. Afirmasi hanyalah salah satu cara untuk membantu agar lebih mudah bervisualisasi atau memperkuat keyakinan bawah sadar Anda. Keberhasilannya kembali pada diri Anda sendiri, seberapa kuat perasaan yang hadir. Namun ternyata masih banyak yang belum tepat memahaminya. Misalnya pada afirmasi keberlimpahan, kita dilatih untuk bervisualisasi dalam keadaan sudah menerima. Karena sudah merasa menerima, hadirlah perasaan bersyukur. Bagaimana sesuatu yang kita inginkan itu seolah-olah semua telah terjadi. Sehingga vibrasi kita ada pada vibrasi berkelimpahan. Bukan justru merasa kekurangan dan malah bertanya-tanya kapan hal tersebut bisa terwujud. Ribuan kali Anda berafirmasi mengatakan Anda berlimpah, namun jika perasaan Anda bertolak belakang seperti rasa kekurangan, tidak berdaya, dan lain sebagainya, maka apa yang ada di balik perasaan itulah pesan yang akan diterima semesta. Selain dengan bervisualisasi dan mendengar afirmasi, terdapat beberapa cara lain untuk mengubah perasaan atau vibrasi Anda. Misalnya, untuk menghadirkan perasaan atau vibrasi berkelimpahan, Anda bisa gunakan teknik yang sudah kita sering dengar dalam anjuran agama, yaitu dengan memberi atau bersedekah. Saat melakukan afirmasi berkelimpahan, jika kondisi Anda sedang baik-baik saja dan tidak kekurangan, tentu tidak sulit menghadirkan perasaan tersebut. Namun, berbeda jika Anda sedang dalam kondisi sulit atau kekurangan. Tentu tidak mudah untuk mengakses perasaan berlimpah tersebut. Dengan bersedekah atau memberi, kita bisa mengubah perasaan sedang kekurangan atau tidak memiliki menjadi perasaan bernilai, bermanfaat, dan berlimpah. Disitulah rahasianya mengapa agama menyuruh kita yang sedang kekurangan justru disuruh untuk memberi. Salah satu manfaatnya untuk mengubah rasa atau vibrasi kita dengan lebih cepat. Memberi apapun yang bisa kita berikan tidak harus bernilai besar. Jika tidak memiliki harta, Anda bisa bersedekah tenaga atau pengetahuan yang dimiliki, apapun itu bentuknya. Saat sedang dalam situasi sulit, kekurangan, dan bingung harus berbuat apa, berserahlah. Kemudian, lakukan kebaikan apapun yang bisa dilakukan, sekecil apapun itu, kepada siapapun, kepada apapun. Memberi makan atau minum binatang, dan lain sebagainya. Atau bahkan hanya sekedar mendoakan sesama saudara kita dalam kebaikan. Cara lainnya untuk menaikkan perasaan atau vibrasi berkelimpahan, yaitu bertindak layaknya Anda telah berkelimpahan. Membeli, menggunakan barang-barang yang Anda anggap mewah selama ini, atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah. Seperti pada penjelasan Bapak Mardigu Wowik pada video kami terdahulu, di mana beliau menceritakan menghabiskan dana yang cukup besar, menyewa villa mahal, dan bertemu dengan orang-orang dari kalangan atas, walaupun saat pulang, dana yang tersisa sangat minim. Namun, beliau memiliki keyakinan uang akan kembali lagi. Namun ini disclaimer ya,
Teknik ini sangat tricky, mungkin tidak semua orang cocok dan bisa mempraktekkan. Anda sendiri yang bisa menilai kapasitas serta keyakinan Anda. Dengan membeli barang-barang branded atau mahal, tidak bisa dipungkiri akan menghadirkan perasaan berbeda. Namun, bagi Anda yang telah mengetahui ilmu vibrasi, jangan sampai hal tersebut hanya berakhir pada rasa kebanggaan memiliki barang atau rasa sombong semata. Jadikan kepemilikan barang tersebut mampu menghadirkan rasa syukur, rasa mampu, setara, sehingga membuat kepercayaan diri Anda meningkat. Rasa adalah kuncinya. Mengawali hari dengan pikiran dan rasa yang baik adalah sangat penting. Pernahkah dalam satu hari Anda merasa mengalami peristiwa beruntun yang mengecewakan seharian? Saat harus bangun pagi, ternyata Anda kesiangan. Saat menuju kantor, ban kendaraan Anda tiba-tiba bocor. Sampai di kantor, ternyata berkas presentasi Anda ketinggalan. Seolah-olah kesialan terus datang beruntun. Apakah peristiwa tersebut hanya kebetulan semata? Semua peristiwa tersebut adalah sebuah pola yang kita buat sendiri tanpa kita menyadarinya. Jika terjadi sesuatu yang kurang mengenakan hati di pagi hari, segeralah menetralisir kejadian tersebut tanpa harus terjebak pada perasaan negatif berkepanjangan. Fokus pada kejadian buruk akan menyedot banyak energi dan membuat Anda lelah dan mudah lalai. Ketika kita terlalu fokus pada suatu kejadian yang mengecewakan, bahkan sampai mengumpat, semesta akan menangkap perasaan yang muncul. Hal tersebut seperti medan magnet dan akan menarik sesuatu yang sejenis. Pikiran sial akan menarik kesialan lainnya. Begitupun juga sebaliknya. Banyak cara menetralisir agar perasaan kita kembali positif, yaitu dengan menerima dan menyadari peristiwa yang telah terjadi. Seperti yang telah kita pahami, setiap kejadian adalah netral, sampai kita yang memberi makna, baik ataupun buruk. Lawan negativitas pikiran yang akan muncul dengan pikiran positif, seperti bersyukur masih diberi keselamatan, berdoa, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, kita sering fokus pada perasaan yang tidak kita inginkan. Contohnya, wanita yang memiliki trauma pada hubungan terdahulu dan memiliki rasa kebencian yang dalam dengan tipe pasangan tertentu, sehingga tanpa dia sadari, fokusnya untuk menghindari orang dengan tipe tersebut. Bahkan, setiap kali berkumpul dengan temannya, selalu bersemangat menceritakan keburukan masa lalu pasangannya tersebut. Namun, yang sering terjadi, justru dia kembali menarik tipe pasangan yang selalu sama, yang sangat ingin dia jauhi dalam hidupnya. Jika ingin memiliki pasangan yang suka bekerja keras dan penyayang, jangan katakan tidak ingin memiliki pasangan yang pemalas dan kasar. Fokus pada apa yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Jika ingin sembuh dari sakit, bayangkan kesembuhan, berkumpul kembali bersama keluarga, bukan sebaliknya. Seseorang yang dalam keadaan sakit cenderung memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dan tidak fokus pada kesembuhan itu sendiri, yang justru membuat drop dan memperparah penyakitnya. Ketakutan memang merupakan mekanisme alamiah manusia, insting untuk mempertahankan hidup. Sehingga pikiran yang dibiarkan liar secara alamiah cenderung mengarah pada ketakutan-ketakutan dan mempengaruhi perasaan. Rasa tersebut akan memancar kepada semesta, ditangkap, dan akan kembali kepada kita. Kebahagiaan menarik kebahagiaan lainnya. Kesedihan menarik kesedihan lainnya.